Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar media pembelajaran. Kali ini kembali hadir untuk melanjutkan pembahasan kita prediksi paket soal PAT Matematika SMP kelas 8. Soal-soal yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah soal-soal materi statistika. Dan sebagian besar dari soal-soal yang kita bahas banyak mengambil dari dokumen soal ujian nasional. Hal ini karena di samping kita mengacu pada kisi-kisi soal PAT dari kurikulum yang berjalan, soal-soal ujian nasional ini adalah soal-soal yang secara validitas dan kesohihannya sudah teruji. Maka dari situ kebanyakan guru di dalam menyusun soal-soal penilaian akan merujuk, akan mengacu dari soal-soal yang keluar pada ujian nasional. Nah, selanjutnya mari kita ikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Dan terima kasih kepada yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan membagikan video-video channel ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga itu semuanya menjadi bagian dari amal soleh kita, berbagi kebaikan untuk sesama. Dan bila kalian ingin lebih mendalami, memperluas wawasan, silakan bisa mengakses link yang kita cantumkan dalam deskripsi dari video ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasannya, memasuki soal nomor 14. Kita ambilkan dari dokumen ujian nasional 2012 materi statistika. Kita bacakan soalnya. Tinggi sekelompok siswa sebagai berikut. Modus dari data tersebut adalah titik. Penyelesaian. Modus adalah anggota data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi. Kita cek satu persatu. Dari anggota data yang paling kecil yaitu 141 muncul satu kali, kemudian 148 ada 2, 150 1, 2, 3 kali, 153 satu kali, 154 2 kali, dan 161 kali. Nah, dari pendataan kita ternyata anggota data yang paling sering muncul adalah 150, yaitu dia muncul 3 kali, sementara yang lain kurang dari 3 kali. Sehingga modus data tersebut adalah 150 cm. Option C. Soal berikutnya. Nomor 15. Dokumen soal ujian nasional tahun 2014. Nilai matematika sekelompok siswa tercatat sebagai berikut. Median dari data tersebut adalah titik. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah terurut. Maka tugas kita, kalau ada sekelompok data yang belum urut dan ditanyakan mediannya, tugas kita adalah mengurutkan terlebih dahulu. Nah, dari 14 anggota data ini, setelah kita urutkan, hasilnya seperti ini.
Ada 14 anggota data. Kita tentukan terlebih dahulu posisi median, posisi nilai tengah itu di mana. Dirumuskan bahwa posisi median adalah nilai data ke N plus 1 dibagi 2. Kalau anggota datanya ada 14, berarti posisinya adalah pada urutan ke 14 ditambah 1 per 2. 14 ditambah 1 adalah 15, 15 per 2, 7,5. Artinya bahwa posisi atau letak median adalah pada urutan ke 7,5. Apa maksudnya urutan pada ke 7,5? Maksudnya adalah nilai yang posisinya di antara data ke-7 dan data ke-8. Nah, tentu secara real bilangan itu tidak ada. Kita lihat di sini. Kita lakukan penghitungan posisi secara urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 nilainya adalah 6. Data ke-7,5 adalah nilai yang dia posisinya antara data ke-7 dan data ke-8. Kalau data ke-7 adalah 6, tentunya data ke-8 adalah setelahnya, yaitu 7 ini. Maka nilai mediannya data ke-7 dan data ke-8 kita rata-rata. Caranya kita jumlahkan kedua data itu dan kita bagi 2, yaitu median sama dengan data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Data ke-7 adalah 6 dan data ke-8 adalah 7 dibagi 2. Sama dengan 13 per 2, nilainya sama dengan 6,5. 6,5 ini kalau kita cari pada data realnya tidak ada. Karena dia adalah hasil rata-rata dari data ke-7 dan data ke-8. 6,5 bersesuaian dengan option B. Lanjut. Soal nomor 16. Dokumen ujian nasional tahun 2014. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 9C disajikan pada tabel berikut. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari nilai rata-rata harus mengikuti remedial. Banyaknya siswa yang ikut remedial adalah titik. Yang ikut remedial adalah anak-anak yang nilainya di bawah rata-rata. Berarti di sini kita harus menghitung nilai rata-rata. Bagaimana caranya? Jumlah dari seluruh nilai yang didapat oleh siswa dibagi banyak siswa. Yang mendapatkan nilai 45 adalah 2 anak. Maka jumlahnya adalah perkalian dari 45 dikali 2. Kemudian ditambah yang mendapatkan nilai 50 adalah 4 anak. Sehingga kita kalikan 50 kali 4. Kemudian ditambah nilai yang ketiga yaitu 55 sebanyak 4 anak dikalikan dan seterusnya. Kita bisa menambah 1 baris di bawahnya untuk memfasilitasi hasil perkalian nilai dengan frekuensi, nilai dengan banyak anak. Tapi bisa juga langsung kita tulis di dalam rumusnya, yaitu bahwa min atau rata-rata adalah 45 dikali 2 anak ditambah 40 dikali 4 ditambah 55 dikali 4 ditambah 60 dikali 6 dan seterusnya. Yang saya beri warna merah ini menunjukkan banyak anak, sementara yang di depannya adalah nilai-nilai yang diperoleh oleh anak. Dibagi jumlah frekuensi itu menyatakan banyak siswa yang mengikuti ulangan. Kita hitung, kemudian kita sederhanakan.
Hasilnya 1870 dibagi 30 sama dengan 62,33. Rata-rata kelas atau rata-rata hasil ulangan dalam kelas itu adalah 62,33. Yang remedial adalah anak-anak yang mendapatkan nilai kurang dari rata-rata. Berarti nilai yang kurang dari 62,33, yaitu nilai 60, nilai 55, nilai 50, dan nilai 45. Yang masing-masing adalah 6 anak ditambah 4 anak ditambah 4 anak lagi ditambah 2 anak sama dengan 16 anak. Artinya bahwa banyak anak yang harus mengikuti ulangan remedial ada sebanyak 16 siswa. Jawabannya adalah option C. Jadi kita harus menghitung nilai rata-ratanya dulu dengan menggunakan rumus min. Setelah itu kita identifikasi siapa saja atau nilai berapa saja yang di bawah rata-rata, berarti harus mengikuti remedial. Soal berikutnya. Nomor 17, dokumen UN tahun 2012. Dalam suatu kelas, nilai rata-rata ulangan matematika 18 orang siswa putri 72. Sedangkan nilai rata-rata siswa putra 69. Jika jumlah siswa di kelas tersebut 30, maka nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut adalah titik. Di sini ada 2 kelompok siswa, yaitu kelompok siswa putri sebanyak 18 siswa, rata-ratanya 72, dan sekelompok siswa putra, berarti banyak siswa putra adalah sisanya, yaitu 30 dikurangi 18, 12 siswa, rata-ratanya 69. Ditanyakan rata-rata ulangan kelas, berarti gabungan dari putra dan putri. Maka kita tulis, misal rata-rata kelas adalah X, maka nilai X itu adalah 18 siswa putri dikalikan rata-ratanya, yaitu 72. Maka akan didapatkan jumlah nilai siswa putri ditambah banyak siswa putra 12 dikalikan nilai rata-ratanya, akan didapatkan jumlah nilai siswa putra, kemudian dibagi banyak siswa yang ikut ulangan, yaitu 30. Kemudian kita sederhanakan, sama dengan 2124 dibagi 30. Hasilnya rata-ratanya adalah 70,8 sesuai dengan jawaban pada option B. Ini merupakan rata-rata gabungan ya. Jadi untuk kelompok siswa putri dikalikan rata-ratanya ditambah kelompok siswa putra dikalikan rata-ratanya dibagi jumlah seluruh siswa, diperoleh rata-rata gabungan. Lanjut. Nomor 18. Nilai rata-rata ulangan matematika sekelompok siswa adalah 6,4. Jika ditambah 10 orang lagi yang memiliki nilai rata-rata 7, maka nilai rata-ratanya menjadi 6,6. Banyak siswa pada kelompok semula adalah. Penyelesaian, kita misalkan yang ikut ulangan semula yang rata-ratanya 6,4 adalah N1. Kemudian kita gunakan rata-rata gabungan, yang mana rata-rata gabungan sebagai rata-rata baru adalah 6,6. Kita tulis rumusnya. Rata-rata baru adalah banyak anak kelompok pertama dikalikan nilai rata-ratanya ditambah banyak anak yang ikut ulangan susulan dikalikan rata-ratanya dibagi banyak anak kelompok pertama ditambah anak yang ikut ulangan susulan. Kita substitusikan. N1 belum tahu, X1 6,4. N2 adalah 10 orang, 10 berarti X2-nya adalah 7. XB-nya rata-rata barunya 6,6.
kita substitusikan. Kemudian untuk 6,6 kita tulis menjadi 66/10 agar berbentuk pecahan seperti yang di ruas kanan. Yang kanan kita sederhanakan. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita sudah familiar di saat kita membahas soal-soal perbandingan, kita lakukan perkalian silang. 66 kalikan dengan penyebut, 10 kalikan dengan pembilang. Boleh dimulai dari yang mana dulu, tapi sebaiknya dimulai yang hasil perkalian dengan N1 ini nilainya lebih besar. Saya dahulukan 66 dulu. Nah, seperti ini perkalian silangnya. Kemudian kita buka kurungnya, kita kalikan bilangan-bilangan yang di luar kurung dengan suku-suku yang di dalam kurung menggunakan sifat distributif. Kita peroleh 66N1 ditambah 660 sama dengan 64N1 ditambah 700. Yang bervariabel N1 kita kumpulkan di ruas kiri, konstanta kita pindah di ruas kanan dengan ketentuan pindah ruas ganti tanda. Plus berubah menjadi min. 66N1 dikurangi 64N1 adalah 2N1. 700 dikurangi 660, 40. N1 40 dibagi 2 sama dengan 20. N1 20 maksudnya adalah banyak anak yang ikut ulangan semula itu 20 siswa. Jawabannya ada pada option B. Soal berikutnya. Soal nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Jika min atau rata-rata data di atas adalah 7,0, maka nilai P adalah titik. Rata-rata tadi adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak siswa. Untuk mendapatkan jumlah nilai, setiap nilai ini kita kalikan frekuensinya, yaitu kita kalikan banyak anak yang mendapatkannya. Yang dapat 5, 4 anak kita kalikan. Yang dapat 6 P anak kita kalikan. Yang dapat 7, 14 anak kita kalikan. Dan seterusnya. Kemudian hasil perkalian itu kita jumlahkan dan dibagi jumlah frekuensi yang menyatakan banyak anak. Nah, seperti ini. 5 dikali 4 ditambah 6 dikali P ditambah 7 kali 14 tambah 8 kali 12 ditambah 9 kali 2 sebagai jumlah seluruh data per 4 tambah P tambah 14 tambah 12 tambah 2 jumlah dari frekuensi adalah menyatakan banyak seluruh anak yang ikut ulangan. Kemudian rata-ratanya adalah 7,0 atau 7 kita tulis. Kemudian kita sederhanakan untuk suku-suku konstantanya. Untuk 6P-nya tidak bisa dijumlahkan dengan yang lain karena tidak sejenis. Nah, kita dapatkan untuk 7,0 atau 7 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 7/1 yang ruas kanan seperti ini. Seperti soal nomor 18, lakukan perkalian silang. Kemudian buka kurung dengan sifat distributif. Kumpulkan suku bervariabel P di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Pindah ruas ganti tanda. 7P dikurangi 6P adalah 1P atau P. 232 dikurangi 224 adalah 8. Nilai P sama dengan 8. Jadi banyak anak yang mendapatkan nilai 6 yang dinyatakan dalam P ini adalah 8 anak. Jawaban yang sesuai adalah option D. Semangat, lanjut soal berikutnya. Nomor 20, perhatikan data dalam tabel berikut. Median dari data tersebut adalah titik. Soal semacam ini yang tidak ada keterangan dokumen ujian nasional tahun berapa, itu kita ambilkan dari modul ujian nasional tahun 2018. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah terurut. Disajikan dalam bentuk tabel. Tentu sudah urut.
dan yang di bawah ini adalah frekuensinya. Untuk menentukan nilai median, bayangkan bahwa ini adalah menyatakan anak-anak yang mendapatkan nilai ini berbaris urut dari yang nilainya terkecil yaitu 5, disusul anak yang dapat nilai 6, 4 orang disusul anak yang dapat nilai 7, 6 orang, dan seterusnya baris. Median berarti adalah nilainya anak yang berdiri di paling tengah. Untuk mendapatkan anak yang berdiri di paling tengah, caranya kita lakukan mengeluarkan anak dari barisan yang berada di tepi. Ada 1 anak di paling kiri, ada 3 anak di paling kanan. Kita keluarkan yang nilainya kecil dulu. Di kiri kita keluarkan 1 anak, di kanan juga kita keluarkan 1 anak. Sehingga yang mendapatkan nilai 10 masih sisa 2 anak dalam barisan. Kemudian sekarang di sebelah kanan ada 2 anak, di kiri ada 4 anak. Yang kita keluarkan yang di kanan 2 anak. Kemudian di kiri mengikuti 2 anak. Masih sisa 2 anak yang mendapat nilai 6. Di kiri 2, di kanan 5. Keluarkan yang 2, yang 5 juga kita keluarkan 2. Masih sisa 3. 3 dan 6. Keluarkan 3. 6 dikeluarkan 3, masih sisa 3. Di kiri 3, di kanan 9. Keluarkan 3, 9 dikeluarkan 3, masih sisa 6 anak. 6 anak ini semuanya nilainya adalah 8. Berarti yang di tengah-tengah ataupun mungkin rata-rata dari 2 anak yang tengah nilainya akan sama, yaitu 8. Kalau seandainya misalnya sisa ini di sini 3, di sini juga 3 sama, maka mediannya adalah rata-rata dari 7 dan 8 dijumlahkan dibagi 2. Itu kalau terjadi ketika kita mencoret-coret, di bagian tengah ada 2 sisa yang sama. Kalau dicoret akan hilang semua, tidak bersisa. Maka yang demikian itu jangan dicoret. Tapi nilainya, yaitu dalam hal ini 7 dan 8, dijumlahkan dibagi 2. Itu maksudnya adalah nilai rata-rata yang menghasilkan nilai median. Kalau ini kebetulan tidak bersisa kembar, ini 3 kita coret, kita keluarkan dari barisan, 9 keluarkan dari barisan 3, masih ada 6 anak yang nilainya 8. Maka mediannya pasti 8. Tidak peduli di sini sisanya berapapun, nilainya besar atau kecil, genap ataupun ganjil, kalau sisanya tunggal, maka mediannya adalah bersesuaian dengan bilangan sisa itu nilainya berapa. Jawaban yang sesuai option C. Gimana? Paham ya? Silakan bisa dilihat pada link yang kita pasang di deskripsi. Itu ada beberapa soal dengan berbagai model terkait dengan median ini, baik yang disajikan dalam bentuk tabel maupun non tabel. Nah, oke, begitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, saya kira demikian yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, bisa memberikan pencerahan, sehingga benar-benar membantu kalian dalam belajar untuk menghadapi penilaian akhir tahun yang akan menentukan kenaikan kelas kalian. Selamat dan sukses untuk kalian. Silakan dikembangkan melalui variasi soal-soal yang kita sajikan, linknya dalam deskripsi dari video ini. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.